Nggih, matur nuwun. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nggih, nembe. Nggih, mepel mlebet. Oh iya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Jawa anak-anakku semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Oh iya, Sudah. terima kasih. Nanti ya, nunggu kelas yang lain, teman yang lain. Ini baru ngecek. Oh, ini baru yang masuk baru 26. Coba yang lainnya segera masuk. Tolong siapkan buku cetak bahasa Jawa, Marsudi Basa lan Sastra Jawa. Kalian buku tugas. Siapkan alat-alat tulis kalian semuanya. Sampun siap? Bukunipun sampun dipun siapaken? Kok enggak jawab? Oh, ngaten. Ah, nggih. Nggih, laras. Dadi ora rame nggih. Iya. Oh, kayaknya rame banget. Nggih. Enggak usah. Nggih. Iya. Pak Haji saya sebisanya. Saya enggak bisa, Pak. Apa ya?
Oh iya. Tahanan saya. Dari Jumat, dari 5.000 Pak. Saya mau tanya Kak, kalau benang merah tetap hari atau libur? Pateni Mike pateni Ming goblok. BKR. Nek metu mbok. Yang jajaran pateni Ke pribadi dia mau larang mbok. Itu Sumpah. Iki sing gendeng salah ya. Anggur Suma. Anggur lagi. Assalamualaikum. Bunga belum. Bunga belum mandi. Sekarang. Bocil Faiz. kentas napa? Siapa niki? Itu tuh kan Rosso. Kar belum mandi. awan hormat terus lanjut. Kar. Jenengane sik ana sing salah woi. Mas Tung. Diam. Bocil Rosso. Apa? Bunga. Sana guru nih. Suke.
Nggih. Ibu Ari wangsuli malih ngengi pitepangan. Pitepangan menika perkenalan. Ya. Menawi pitepangan menika kagem dirinipun piyambak menika ngginakaken basa krama sanes krama inggil. Menawi krama inggil menika dipun ginakaken kagem tiyang sanes utawi tiyang ingkang langkung sepuh utawi tiyang ingkang dipun hormati. Mila boten sedaya krama inggil menika dipun ginakaken dhateng sedaya dhateng sinten kemawon nanging krama inggil menika dipun ginakaken kagem tiyang ingkang langkung sepuh, langkung dipun hormati. Menawi dhateng dirinipun piyambak boten pareng ginakaken basa krama inggil. Tuladha menika Bu Esti nepangaken nama kula Esti Prihatina. Saged dipun timbali Bu Esti. Dalem wonten terasipun griya kula wonten ing Kelurahan Sokanandi RT sekawan RW setunggal. Wonten ing SMP kalih Banjarnegara. Kula Bu Esti mucal basa Jawi kelas 7E, 7F, 7G, 7H sarta sedaya kelas 8 saking 8A dumugi 8H. Sinau basa Jawi boten namung wonten kelas ananging ugi wonten ing panggesangan padintenan utawi wonten kegiatan saben dintenipun. Saengga sumangga sareng-sareng remen sinau basa Jawi kanthi nerapaken wonten ing wekdal lan papan pundi kemawon. Salajengipun unggah-ungguh dados bab utawi perkawis ingkang penting sanget wonten ing pawiyatan kados dene unggah-ungguh dhateng kanca-kanca, dhateng kakang kelas, langkung-langkung unggah-ungguh ingkang dipun aturaken dumateng Bapak Ibu guru, staf utawi sinten kemawon ingkang langkung sepuh menika kedah dipun enggih wonten ing pundi kemawon kita pinanggih kalian tiyang ingkang sepuh utawi tiyang ingkang pantes dipun hormati, kita kedah tansah ngginakaken tata krama lan sopan santun utawi dipun wastani unggah-ungguh. Salajengipun para siswa kedah ngginakaken unggah-ungguh menawi badhe matur kalian Bapak Ibu guru ugi staf sanesipun wonten ing sekolahan menawi para siswa sampun mlebet wonten ing pawiyatan, wonten ing sekolahan. Menawi pinanggih secara langsung utawi lumantar media mliginipun media elektronik ugi kedah tansah ngginakaken unggah-ungguh boten kenging matur sak purunipun piyambak ingkang boten ngangge unggah-ungguh utawi tata krama. Menawi wonten perlu kalian Bapak utawi Ibu guru utawi staf wonten ing sekolahan utawi wonten keperluan sanesipun perlu dipun enget-enget unggah-ungguh menika. Antawisipun setunggal nepangaken nama sarta kelas saupami kula Aryati kelas 7A ngaten. Lajeng kaping kalih matur kanthi cetha utawi jelas volume suara ingkang cekapan boten lirih ugi boten seru sanget.
Ugi ginakaken tembung ingkang trep. Kaping 3, anggota badan utawi obahing awak ingkang sopan, boten pareng, mentang utawi astanipun malang kerik, utawi celingukan, utawi celimusan menawi matur utawi dipun dangu dening Bapak lan Ibu guru. Kaping sekawan, kanthi basa Jawa krama utawi basa Indonesia baku. Tuladhanipun wonten ing ruangan guru utawi wonten ing ruang staf TU makaten. Ingkang langkung rumiyin ngaturaken salam rumiyin, lajeng nyuwun priksa utawi matur dhateng salah satunggaling guru kanthi sopan, Pak, Bu, usahakan kenal dengan Bapak Ibu guru, minimal nama panggilan Bapak atau Ibu guru. Lajeng matur, nuwun sewu, kula naminipun dipun sebataken. Kula Aryati saking kelas 7A badhe nyuwun priksa wonten pundi ingkang dipun lenggahi dening Ibu Esti ingkang ngasta basa Jawi kelas 7H menika tuladhanipun. Lajeng ngaturaken salam, lajeng nyapa utawi matur kalian Bapak Ibu guru ingkang paling caket kalian arah mlebetipun para siswa. Kanthi matur, Pak, Bu, nuwun sewu, kula saking kelas 7 utawi kelas 8 utawi kelas 9 dipun utus dening wali kelas utawi guru mapel menapa dipun sebutaken asmanipun, lajeng dipun utus supados ngempalaken tugas menika wonten mejanipun Bu Esti. Makaten saumpami badhe pinanggihan kalian Bapak Ibu guru utawi kalian Bapak lan Ibu staf TU menika tuladhanipun anggenipun matur. Mboten langsung mlebet mau tanya mejanya Bu Aryati mana? Itu berarti kamu belum bisa menggunakan tata krama atau unggah-ungguh yang harus dimiliki kita semua, khususnya orang Jawa. Karena kalian tinggalnya di Banjarnegara, walaupun kamu aslinya bukan orang Jawa, maka harus bisa menggunakan bahasa Jawa dan harus memiliki perilaku yang Jawani seperti orang Jawa. Nggih. Lajeng unggah-ungguh komunikasi lumantar media sanes, tuladhanipun media elektronik, kados dene lumantar telepon, SMS, WA, Telegram, utawi sanesipun menika ugi kedah ngatosaken unggah-ungguh, kedah mawi tata krama. Setunggal upaminipun menawi badhe telepon utawi WA ngaturaken salam rumiyin. Tuladhanipun assalamualaikum utawi sugeng enjang lan sapiturutipun. Kaping kalih nepangaken nama kalian kelas menawi wonten ing lingkungan kelas utawi lingkungan sekolah. Lajeng kaping 3 ngaturi priksa tujuan badhe menghubungi sinten. Lajeng kaping sekawan ngandharaken keperluan kanthi runtut cetha ugi boten kathah pitakenan supados supaya selalu lebih cermat dan teliti dalam membaca dan mendengarkan informasi yang diberikan sebelum bertanya secara pribadi.
Berarti menawi badhe matur menika kedah dipun tata rumiyin kinten-kinten mangke badhe matur menapa supados anggenipun matur mangke mboten denget. Lajeng ingkang kaping gangsal matur nuwun sasampunipun matur nyuwun priksa mejanipun sinten sampun dipun tuduhaken lajeng kedahipun matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, mangke nembe assalamualaikum, ngaten caranipun. Lajeng ingkang kaping 6 ginakaken basa Jawa krama utawi basa Indonesia baku, boten ginakaken singkatan-singkatan utawi tetembungan ingkang kirang sopan. Kedah dipun enget-enget dening para siswa sedaya. Para siswa menika menawi wonten sekolahan menika gesang wonten ing lingkungan pendidikan. Mila kedah tansah ginakaken unggah-ungguh lan sopan santun anggenipun pirembagan utawi anggenipun matur kedah sopan boten pareng ngedalaken tembung-tembung ingkang boten sopan. Menawi wonten sekolahan kemawon maturipun sampun boten sopan, napa malih menawi wonten sakjawinipun sekolahan badhe kados pundi cobi. Wonten sekolahan dipun awasi Bapak Ibu guru kemawon maturipun awon. Mangke wonten jawi wonten ing sakjawinipun sekolah mangke langkung awon malih. Pramila Bu Ari ngajak dumateng para putra sedaya khususipun kelas 9 SMP Negeri Kali Banjarnegara, Bu Ari pengin nggadahi para siswa ingkang kagungan perilaku utawi unggah-ungguh utawi sopan santun ingkang sae. Supados mangke menawi para siswa sampun medal saking pawiyatan SMP kalih, mangke wonten pawiyatan ingkang langkung inggil saged dipun titeni. Menika sih saking SMP pundi nggih? Larenipun kok sopan, maturipun sae, tata kramanipun sae. Oh, saking SMP kalih. Pinter ya bocah ya. Ternyata sopan-sopan, bagus-bagus, sopan alus lan sak piturutipun. Memperhatikan waktu, ngatosaken wekdal anggenipun ngirim pesan utawi nelpon, saumami telepon. Menawi dereng dipun jawab, sabar anggenipun nenggo. Menawi sampun dangu, nembe dipun timbali utawi dipun wangsuli malih. Para siswa lumantar daring menika badhe Bu Ari aturaken KI lan KD ingkang badhe karawuhaken wonten ing semester setunggal ingkang badhe dipun paringaken wonten ing semester setunggal KI setunggal sikap spiritual. Para siswa kedah nggadahi sikap sedaya kompetensi kalau wau kabiji kanthi observasi. Sikap tanggung jawab, sikap disiplin, sikap jujur, sikap santun menika sedaya maka dipun biji kanthi observasi. Lajeng ingkang kaping kalih, KI kalih kompetensi sosial. Para siswa kedah nggadahi sikap kala wau ugi kabiji kanthi observasi. Referensi ingkang dipun paringaken kelas 9 inggih menika ngginakaken buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa kangge kelas 3 utawi kelas 9 ingkang dipun susun dening Prihantono Sawukir kalian penerbit Erlangga. Pepak Basa Jawi, Bau Sastra utawi Kamus Basa Jawa. Media cetak utawi internet utawi sanesipun ingkang jumbuh kalian piwulangan. Terasipun. Nggih. Nggih.
Tapi nyuwun tulung astanipun ampun sorat saret ingkang anteng nggih. Lah menika ulahipun lare ingkang kirang nggadahi sifat tanggung jawab. Mila astane ngradil. Ampun sorat saret. Astanipun ingkang anteng midhangetaken menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Bu Aryati. Kompetensi inti pengetahuan lan keterampilan wonten ing semester setunggal ingkang badhe dipun paringaken dumateng putra-putra sedaya inggih menika 3.1 memahami teks cerita Ramayana utawi kanthi irah-irahan Anoman Duta. Lajeng sekawan titik setunggal menanggapi isi teks cerita Ramayana utawi kanthi irah-irahan Anoman Duta dengan ragam krama. Latihan ngginakaken basa krama. Lajeng 3.2 menelaah teks piwulang serat wulang reh pupuh dandang gula. Lajeng sekawan titik kalih menulis syair tembang mocopat dandang gula. Lajeng 3.3 menelaah teks sandiwara. Lajeng sekawan titik 3 menulis dan menyajikan naskah sandiwara. 3.1 menelaah teks deskriptif tentang upacara adat. 4.4 menulis teks deskriptif tentang upacara adat. Lajeng ingkang pungkasan materi ingkang badhe dipun paringaken ngéngingi mengalih aksarakan berarti mengganti aksara Latin ke dalam aksara Jawa pada syair tembang mocopat dandang gula karangan sendiri dari huruf Latin ke huruf Jawa. Menika kompetensi inti pengetahuan lan keterampilan ingkang badhe Bu Aryati paringaken wonten ing piwulangan basa Jawi SMP Negeri Kalih Banjarnegara ing semester setunggal. Mugi-mugi piwulangan sakterasipun Covid Corona sampun ical sedaya materi saged Bu Ari paringaken dumateng putra-putra sedaya sehingga kita saged sinau sesarengan kanthi nyaman. Latifah 9G maaf supaya muncul. Anaknya enggak kelihatan. Oke, terima kasih. Perlu Bu Ari aturaken pirsa dumateng para putra sedaya kagem KKM Basa Jawi kelas 7-8-9 ing SMP Kalih ngginakaken KKM kriteria ketuntasan minimal kagem mapel basa Jawi 7 dasa. Menawi dereng saged pikantuk biji 7 dasa, mangke menawi ulangan wonten remedi. Menawi sampun pikantuk nilai 7 dasa utawi sak nginggilipun 7 dasa, berarti mangke putra-putra pikantuk materi pengayaan saking Bapak Ibu Guru, saking Bu Aryati. KD 3.1. Untuk materi kali ini, kagem materi samenika, Bu Ari badhe maringaken KD 3.1. Inggih menika ngéngingi
pemahaman teks cerita Ramayana Anoman Duto. Cobi dipun periksani buku cetak basa lan sastra Jawi kelas 9 kaca kalih lan kaca 3. Pun periksani, dipun bikak bukunipun cobi. Sampun pinanggih? Sampun nggih. Menawi sampun, mangke dipun waos ingkang dipun sinaoni inggih menika ingkang badhe dipun pendet saking teks Anoman Duta menika inggih menika ingkang sepisan ngartekaken tembung-tembung ingkang dianggap angel atau mengartikan kata-kata yang dianggap sulit. Kamu mencari kata-kata sulit yang ada pada cerita Anoman Duto. Minimal 5 kata sulit yang ada pada cerita Anoman Duto. Kamu cari 5 kata itu, lalu setelah itu diartikan. Artinya apa? Misalnya, Anoman Duto. Duto siapa Duto? Duto itu utusan. Berarti kalau misalnya Duto artinya utusan. Terus dipun damel ukara. Digawe kalimat Anoman kaduto dening Rama menyang Ngalengka misalnya. Itu berarti sudah menjadi satu kalimat. Lajeng ingkang kaping kalih jawab pertanyaan bacaan. Mangke wonten ing wacana Anoman Duta menika wonten pitakenan-pitakenan ingkang kedah dipun jawab. Pramila mangke para putra kedah maos teks Anoman Duta menika. Mangke saumpami wonten siswa ingkang boten dereng pikantuk buku marsudi basa lan sastra Jawi kelas 9 mangke materinipun badhe Bu Ari ketokaken wonten ing wekdal sanesipun mangke. Lajeng ingkang kaping 3 menuliskan pesan dalam teks. Maksudnya di dalam teks ini wonten ing Anoman Duta menika wonten pesanipun menapa? Menika dipun ringkes pesannya apa? Terus ditulis. Nggih. Lajeng terasipun maos teks Anoman Duta. Teks Anoman Duta menika mangke dipun waos sasampunipun pembelajaran menika mangke dipun waos lajeng dipun pados tetembungan ingkang angel kala wau Bu Ari sampun ngendika mados gangsal tembung ingkang angel lajeng dipun artekaken artinipun menapa sasampunipun dipun artekaken lajeng mangke dipun damel ukara utawi dipun damel kalimat ingkang kaitanipun kalian teks Anoman Duta. Mudeng napa mboten? Lajeng ingkang nomor kalih goleka teges tembung-tembung kasebut. Nah, tadi kata-kata sulitnya dicari artinya. Sasampunipun gawe ukara nganggo tembung kasebut. Ya, kamu mencari kata sulit, diartikan lalu dibuat kalimat. Buatlah 5 kata-kata sulit itu diartikan lalu dibuat kalimat. Nggih, sampun mangertos? Lajeng tugas dipun gatosaken. Mengisi link yang Bu Ari bagikan di grup Telegram nanti dikirim sebelum pukul 11.30. Lalu berikutnya merekam perkenalan dalam bahasa Jawa berupa FNC apa?
SN apa? Oh. Oke gitu. Oh ya. Oke. Merekam perkenalan bahasa Jawa berupa ini kamu apa namanya? membuat percakapan dengan orang tua tentang bagaimana caranya kamu matur ke orang tua kalau kamu mau berangkat sekolah atau kamu mau ujian atau mau mendaftar pekerjaan besok, bagaimana caranya matur sama orang tua. Nanti direkam. Oke. Lebih baik lagi berupa video, dikirim melalui grup Telegram mulai dari pukul 12 sampai pukul 14. Menika tugas saking Bu Aryati nggih. Sampun jelas nama dereng? Tugasipun ingkang Bu Ari paringaken. Menawi sampun jelas, mangke dipun garap sasampunipun rampung mengikuti pelajaran Bu Aryati, maka jam kekalih langsung ya Pak, istirahat Rumi. Langsung jam kedua nanti matematika, kamu jangan meninggalkan tempat ini ya, tempat untuk belajar kalian. Nanti setelah selesai pelajaran matematika baru kamu mengerjakan tugas bahasa Jawa. Kalau sudah selesai tugas bahasa Jawa, dikirim ke Bu Aryati lewat Telegram yang Bu Ari berikan pada kalian semuanya. Ye? Sampun jelas? Ye. Kalau tidak, untuk membuat percakapan, kamu tulis di bawahnya tugas yang pertama yang mencari kata-kata sulit dalam teks Anoman Duto, lalu nanti tugas yang kedua, kamu membuat percakapan dengan orang tua, dengan ibu atau bapak, kamu mau minta izin, mau berangkat ke sekolah, boleh, mau bekerja, boleh, kamu mau pergi kemana, boleh, coba kamu maturnya seperti apa. Matur sama orang tua, bagaimana? Bu Ari pengen lihat bagaimana kalau kamu pamitan sama orang tua atau bagaimana caranya kamu mohon doa restu pada orang tua karena kamu mau ujian, apa kamu mau pergi keluar kota atau kamu mau daftar menjadi pegawai, mohon doa restu pada orang tua. Nanti kamu gitu. Matur nggih. Iki sama. Tasih anu nggih, berarti tasih mual nggih. Saya kira demikian yang bisa Bu Aryati sampaikan. Cekap semanten ingkang saged Bu Aryati paringaken wonten ing pertemuan basa Jawi wekdal menika. Kirang langkungipun Bu Aryati nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Matur nuwun Aji, pangapunten ngrepoti. Pak Aris. Pak Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit sebelum Pak Warsi Rabu, anak-anakku terima kasih sudah mengikuti. Ada beberapa catatan yang kami pantau dari monitor. Anak saya sebut ya, Marcelino, Salafia, Sora Sagita. Oh, Sora udah muncul ya, Soraya udah muncul. Itu Marcelino, Salafia dan beberapa tadi tidak muncul gambarnya. Tolong untuk nanti matematika kalian muncul gambarnya. Kemudian yang kedua tadi ada satu anak mencoba coret-coret. Dari sini terdeteksi, janganlah ya. Kita sikap diutamakan. Setinggi ilmu apapun yang kamu miliki, sehebat apapun kemampuan yang kamu miliki, adab, sopan santun itu diutamakan. Kita di sini semua belajar.
Semua belajar ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, termasuk perilaku. Oke ya anak-anakku, guru senang sekali hari ini banyak. Ada partisipannya 230. Wah, 237, 241. Ada Bapak Ibu guru yang bergabung. Anak sekitar 237. Terima kasih, bagus ya. Kita tunggu Pak Warsianto. Pak Warsianto. Ya, kita lanjut. Kemudian lagi ini karena kemarin pertama. Setelah ini ada lihat di jadwal ya yang dibagi lewat orang tua murid Bapak Ibu kalian. Itu ada jadwal kapan tugas terstruktur. Ada yang 10.35, ada yang jam berapa itu ya. Tolong diperhatikan jadwalnya. Jadwalnya diperhatikan sehingga hari ini nanti kalian terima 2 tugas lagi, tugas terstruktur. Yang kedua nanti tugas mandiri. Tugas mandiri bisa setelah sebelum jam 12 bisa, setelah jam 12 bisa, sore hari bisa, malam hari bisa. Ya, maka pantau grup mapelnya. Demikian dari saya sedikit evaluasi. Monggo Pak Warsi dan Bu Wiwit untuk mapel matematika. Ya. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anakku semuanya kelas 9. Ya. Ini sudah bel berbunyi di sekolahan. Tadi kemungkinan kalian juga mendengarkan. Ya. Sudah masuk jam kedua. Ya, jam kedua adalah hari ini adalah jadwalnya adalah matematika. Ya. Terlebih dahulu, marilah kita awali dulu untuk jam kedua ini dengan berdoa bersama-sama dulu. Siap ya semuanya ya? Ya, siap gerak. Ya. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya. Ya, anak-anakku kelas 9 semuanya dari kelas 9A sampai 9H. Untuk pertemuan perdana ini ya kalian walaupun kelas 9, kelas 7 dan kelas 8 dulu belum pernah ketemu dengan saya dan juga belum ketemu dengan Bu Wiwit gitu kan. Ya untuk awal sebentar saja perkenalan. Ya, silahkan ya nanti kalau ketemu di jalan gitu kan supaya kenal gitu kan. Ya, silakan. Sayang Pak Warsianto silakan disapa Pak Yanto gitu ya. Kalau di luar misalnya ketemu di jalan, ketemu di toko, ketemu di mana silakan Assalamualaikum Pak Yanto, saya siswanya Pak Yanto gitu ya. Karena Pak Yanto selama ini kelas 78 belum pernah ketemu kalian. Dan juga ini di belakangnya Pak Yanto ini ada Bu Wiwit. Ya, Bu Wiwit silakan ya. Ini adalah Bu Wiwit Herawati. Silakan dipanggil Bu Hera. Oh, bukan. Bu Wiwit gitu ya. Ya, Bu Hera. Boleh sebenarnya Bu Hera silakan. Tapi dipanggil aja Bu Wiwit gitu ya. Kalau di jalan atau di toko di mana ketemu Assalamualaikum Bu Wiwit gitu ya. Ya. Untuk hari ini alhamdulillah untuk kelas 9 sudah yang ikut sebanyak 241, hebat sekali, luar biasa untuk kelas 9, hebat sekali. Ada yang satu untuk berdua atau bertiga silahkan, tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengikuti semuanya, gitu ya. Oke, untuk hari ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Yanto dan Bu Wit adalah bab 1, ya, bab 1. Ya. Bab 1 apa masalahnya atau materi yang akan dipelajari adalah bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Atas sendiri ya. Ya. Oke.
Materinya kemarin sudah di-share. Ya. Ya. Materi kemarin sudah di-share oleh Bu Wi dan Pak Yanto. Silakan yang sudah ngeprint materi yang kemarin silakan dibuka sambil di stabilo boleh, gitu kan? Mana yang penting silakan nanti di stabilo. Oke, mulai sekarang Pak Yanto akan menjelaskan pertemuan 1. Pertemuan 1 adalah yang A, bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan bulat berpangkat positif. Oke. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian kadang-kadang menemukan, ya misalnya massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kilogram. Nah, itu sudah menggunakan bilangan berpangkat. Kemudian ada contoh yang kedua. Ternyata bakteri akan membelah setiap setengah jam akan membelah menjadi 2. Berarti itu akan menggunakan untuk menyelesaikannya. Kalian akan menggunakan bilangan berpangkat. Itu contoh-contoh yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang sub nomor 2. Pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Di situ ada yang di kolom. Ya. Yang di kolom kalian bisa melihatnya. Ya. Ada tulisan 5 pangkat 2 itu memiliki arti 5 dikali 5. Kalau ditanyakan hasilnya berapa, berarti hasilnya 25. 5 pangkat 3 memiliki arti 5 kali 5 kali 5. Kalau ditanya berapa hasilnya 5 pangkat 3, artinya berarti 125. 5 pangkat 4 artinya apa? 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 memiliki hasil 625. Itu sehingga bisa disifat umumkan. Berarti kalau ada A kuadrat, berarti nanti hasilnya menjadi A dikali A. A pangkat 3 berarti artinya A dikali A dikali A. Ya. Berarti kalau A pangkat 8 berarti A dikali A sebanyak 8 tentunya. Ya. Berarti kalau A pangkat 10 berarti A kali A sebanyak 10A-nya. Berarti dapat disimpulkan bilangan berpangkat positif. Berarti A pangkat N. Berarti artinya A dikali A sebanyak N faktor. Kalau N-nya 100 berarti A-nya sebanyak 100. Ya. Di mana A dinamakan bilangan pokok atau basisnya. Kemudian N dinamakan pangkat atau eksponennya. Begitu ya. Itu namanya pengertian bilangan pangkat positif. Lanjut bawahnya contohnya. Contoh. Yang A. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Berarti artinya 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kalikan 4 lagi. Berarti 64. Itu kalau ditanyakan nilai 4 pangkat 3 berapa? Berarti hasilnya 64. Negatif 4 dipangkatkan 3. Hati-hati. Negatif 4 dipangkatkan 3. Berarti memiliki arti negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 berarti 16. 16 dikalikan negatif 4 berarti hasilnya negatif 64.
4. Hati-hati loh ya kalau ada negatifnya. Ya. Lanjut yang C sama negatif 2 dikurung. Itu artinya berarti negatif 2-nya itu dipangkatkan 4. Berarti memiliki arti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ya. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Dikali negatif 2, negatif 8. Dikali negatif 2 menjadi 16. Ya. Berarti kalau ditanya, negatif 2 dipangkatkan 4 memiliki nilai 16. Ya. Pak, mengapa tidak negatif? Ya karena tadi negatif kali negatif kali negatif kali negatif. Gitu kan? Negatif kali negatif biasanya hasilnya jadi positif kan begitu. Ya. Dan yang D, hati-hati. Yang D. Yang D hati-hati. Kamu cermati. Ya. Negatif dari 2 pangkat 5. Berarti yang dipangkatkan bukan negatif 2 tapi yang dipangkatkan 2-nya. Berarti negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti yang di dalam kurung hasilnya 32. Berarti hasilnya negatif dari 2 pangkat 5 artinya negatif 32. Nah itu sub yang pertama. Pangkat positif. Ya. Silakan dipahami dulu. Ya. Kita lanjut ya. Subpoin yang ketiga. Subpoin yang ketiga. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat yang positif. Oke. Ya. Ya. Oke. Yang pertama, sifat perkalian 2 bilangan berpangkat. Perkalian 2 bilangan berpangkat. Kalian bisa melihat. Seharusnya saya balik. Biasanya Pak Yanto saya balik. Saya beri contoh dulu baru kamu nanti menyimpulkan. Kali ini ternyata hasilnya dulu nanti baru buktinya. Ya. Coba kamu cermati dulu, dicermati dulu. Ya. A pangkat M dikali A pangkat N ternyata menghasilkan A pangkat M ditambah N. Ternyata pangkatnya dijumlahkan. Coba dibuktikan. Agak bawah Mas. Anda ada ini ya, pas ya. Contoh, ya contoh aja langsung. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kalian ya, serius ya. Ya. Oke, rileks tapi serius. Nah, silakan dioret-oret boleh. Di kertas silakan. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 punya arti kan 4 kali 4. 4 pangkat 3 punya arti 4 kali 4 kali 4. Ternyata 4-nya ada sebanyak 5. Oh berarti 4 pangkat 5. 5 dari mana Pak? 5 dari 4. Lah pangkatnya 2 ditambah 3. Ya. 2 tambah 3 pangkatnya menjadi 5. Berarti bisa disimpulkan. A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M plus N. Gitu ya. Oke. Contoh sebelum beralih.
Kalau Pak Yanto, contohnya saya tambahi. Ya. Contohnya saya tambahi misalnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Coba sekarang. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 misalnya. Hasilnya kira-kira berapa? Ya. Hasilnya berapa? 4 pangkat 10. Pinter. Ya, pinter. Berarti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Hasilnya menjadi 4 pangkat 10. Dari mana 10? 2 tambah 3 tambah 5. Paham ya? Paham ya? Ya dianggukkan kepala kalau paham. Paham ya? Oke, terima kasih. Ya. Kamu terlihat oleh Pak Yanto kalau ngangguk berarti sudah paham. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Oke. Sekarang kalau dibagi, A pangkat M dibagi A pangkat N. A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya ternyata A pangkat M kurangi N. Ternyata pangkatnya dikurangi. Contoh aja, lihat contoh. Contoh yang bawah ya. Ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Pak Yanto ingatkan dulu pembagian. Kalau 5 dibagi 5 hasilnya 1 gitu ya. 10 dibagi 10, 1 juga. Berarti kalau ini ada 5-nya sebanyak 6, dibagi 5-nya sebanyak 4. Dicoreti biasanya kalau di papan tak coreti. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1 gitu. Berarti tinggal 5 kali 5. 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 diperoleh dari mana? Ternyata 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4. Gitu ya. Berarti kalau ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, hasilnya 5 pangkat 6 kurangi 4 atau 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dikembalikan lagi 5 kali 2 berarti hasilnya 25. Paham ya? Ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 hasilnya 5 pangkat 2. Dari mana asalnya? 5 dipangkatkan 6 kurangi 4. Ya gitu. Berarti sifat umumnya kalau bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya adalah A dipangkatkan M dikurangi N. Sudah dapat dua sifat ya. Ya. Tadi dikali sudah, dibagi sudah. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Bisa ya dipahami ya? Ayo anggukkan kepala, Ya, kalau paham anggukkan kepala. Oke. Sifat yang ketiga. Oke. Bilangan pangkat dipangkatkan. Coba silakan dicermati dulu. Ya, 1 menit mencermati dulu. Ini Bu Wiwit ngamati kamu loh ya. Ya.
Dah, oke. Yuk kita bahas bareng-bareng. A pangkat M dipangkatkan N. Nah, berarti A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya ternyata A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Coba sekarang dari contoh. Langsung aja contohnya, lihat bawahnya. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. Diingat tadi. Kalau A pangkat 5 artinya A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5. Berarti kali ini 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. Berarti 7 pangkat 3-nya dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Berarti 7 pangkat 3-nya ada sebanyak 5. Gitu ya. Oke. 7 pangkat 3 artinya 7 kali 7 kali 7. Semuanya dibuat menjadi perkalian biasa. Ternyata kalau Pak Yanto hitung, ternyata 7-nya ada 15. Berarti artinya 7 pangkat 3 dipangkatkan 5, hasilnya 7 pangkat 15. 15 dari mana? 3 kali 5. Gitu ya. Oke. Berarti sifat yang ketiga, A pangkat N atau A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya A pangkat M kali N. Paham ya? Ayo anggukan kepala kalau paham. Paham ya? Oke. Dapat 3 sifat. Perkalian. Pembagian. Kemudian pangkatkan lagi. Ada 3 sudah. Oke. Perkalian tadi gimana? Pangkatnya dijumlahkan. Pembagian pangkatnya dikurangkan. Terus yang ketiga, pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikalikan. Gitu ya. Oke. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Ya. Bilangan perkalian atau perkalian bilangan yang dipangkatkan. Artinya kalau ada A dikalikan B. A dikalikan B. Dipangkatkan N. Ternyata hasilnya nanti A pangkat M kali B pangkat M. Pangkatnya M, bukan N. M. Ya. Contoh. 3 kali 9 dipangkatkan 4. 3 kali 9 dipangkatkan 4. Pokoknya yang di dalam kurung kok dipangkatkan 4. Berarti yang di dalam kurung 3 kali 9 dikali 3 kali 9 dikali 3 kali 9 kali 3 kali 9. Berarti 3 kali 9-nya sebanyak 4. Kemudian dijadikan 1 3-nya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9-nya juga. 9 kali 9 kali 9 kali 9. Ternyata 3-nya ada 4. Artinya 3 pangkat 4. 9-nya juga ada 4. Berarti 9 pangkat 4. Berarti kalau ada 3 kali 9 punya arti 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Paham ya? Sifat yang keempat. Sekarang yang kelima. Sifat yang kelima Mas. Paling bawah. Ya. Pembagian bilangan dipangkatkan. Ada bilangan yang dibagi kemudian dipangkatkan. Ya. A per B
A per B dipangkatkan M. A per B dipangkatkan M. Ya. Punya arti A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya. Contohnya apa ya? 3/8. 3/8 dipangkatkan 4. Berarti 3/8-nya ada sebanyak 4. 3/8-nya ada sebanyak 4. Berarti 3/8 kali 3/8 kali 3/8 kali 3/8. Atas kalikan sendiri berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yang bawah juga 8 kali 8 kali 8 kali 8. Oh, 3-nya ada 4. 8-nya juga ada 4. Oh, punya arti 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Jadi dapat disimpulkan A per B dipangkatkan M sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Gitu ya. Dah. Hari ini materinya pertemuan 1 tadi pangkat bilangan positif. Oke. Yang punya arti A pangkat N sama saja dengan A dikali A kali A sebanyak N. Gitu ya. Itu namanya bilangan berpangkat. Itu kesimpulannya. Terus Mas. Sifatnya ada 5. Yang pertama, kalau dikalikan A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Ini 1 perkalian. Ya, itu ya. Sifat yang kedua tadi kesimpulannya. A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M kurangi N. Jadi kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Yang ketiga, Mas. Ya. Pangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N. Ya. Punya arti A dipangkatkan M kali N. Pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya dikalikan. Sifat yang keempat. Yang bawah Mas. A kali B dipangkatkan M. Berarti punya arti A pangkat M kali B pangkat M. Yang terakhir, kalau dibagi A per B, pembagian bilangan kemudian dipangkatkan. A per B pangkat M. Punya arti A pangkat M per B pangkat M. Ya, itu materi untuk pertemuan pertama Mapel Matematika untuk kelas 9. Berarti kamu hari ini mendapatkan 6 macam. 6 macam kesimpulan. Silakan itu dirangkum. Ditulis yang besar. Gitu ya. Nanti untuk mengerjakan tugas struktur. Ya. Rangkuman yang tadi silakan ditulis di buku atau di kertas dengan ditulis yang besar. Nanti untuk mengerjakan konsep itu untuk mengerjakan soal terstrukturnya. Gitu ya. Paham ya? Ya. Ya. Masih 10 menit Pak Yanto, yang penting
apa yang kalian tadi istilahnya terima, mohon dirangkum, kemudian ditulis sendiri di kertas, ditulis yang besar boleh, pakai spidol dan sebagainya. Ada 5 kesimpulan konsep yang hari ini Pak Yanto dan Bu Wiwit sampaikan. Ya, ada 5 tambah 1. Jadi ada 6 konsep yang perlu kalian pahami untuk hari ini. Ya. Paham ya? Paham ya? Kalau paham mantuk. Ayo. Ya. Sudah paham? Kok enggak mantuk? Paham? Paham? Oke. Anak Espero luar biasa. Ya. Dalam waktu 40 menit 5 konsep untuk matematika yang disampaikan Pak Yanto dan Bu Wit hari ini, insya Allah kalian bisa memahaminya. Ya. Yang penting kalian ya kalau belajar dengan ikhlas, gitu kan? Dengan tujuan saya hari ini harus belajar dengan semangat. Insya Allah apa yang kalian pelajari hari ini semuanya bisa kalian pahami. Ya. Ya. Mau pertanyaan enggak Bu Wit? Enggak usah ya. Ya. Enggak usah bertanya ya. Paham semua ya. Ya. Ini dari Bu Wiwit. Kalau kalian pengen bertanya dari 6 tadi yang belum kalian pahami, bisa japri. Bisa japri. Ya. Bisa japri. Ya. Ya. Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya nanti habis ini nanti kalian mengerjakan tugas struktur. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya materi yang tadi disampaikan Pak Yanto, gitu ya. Ya. Tadi 6 konsep tadi nanti dituangkan dalam soal terstruktur. Nanti kalian kerjakan langsung dikirim, nanti Pak Yanto dan Bu Wit langsung koreksi. Walaupun hasilnya sudah langsung muncul. Kamu hari ini nanti sudah mengumpulkan satu tugas terstruktur. Kesepakatan, ya. Tugas struktur, kalau kalian mengerjakan berulang kali tidak masalah, tapi yang akan dinilai adalah kiriman yang pertama. Mudeng ya? Mudeng ya? Ya. Kalian nyoba ngerjakan. Ternyata dari soal itu saya dapat nilai 8. Berarti masih ada ya? Salah. Kalian mau ngerjakan lagi? Boleh enggak Bu Wit? Boleh. Oh ternyata nilainya jadi 100. Tapi yang Pak Yanto sama Bu Wit yang dinilai yang 8. Yang kiriman yang pertama. Paham? Ya. Berarti nanti sebelum mengirim yang pertama silakan dicek dulu. Sudah mantep atau belum. Kalau sudah mantep silakan kalian kirim. Nanti Pak Yanto sama Bu Wit langsung sudah punya satu nilai struktur untuk kalian. Besok saat penilaian di rapot yang kami pilih adalah nilai-nilai yang terbaik dari kalian. Gitu ya. Sepakat dengan Bu Wit. Dari 10 struktur yang kamu kumpulkan, Pak Yanto sama Bu Wit butuh 5. Berarti Pak Yanto pilih yang 5 yang terbaik dari kalian. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Terus berikutnya Mas, yang tadi Mas, tugas struktur Mas. Ya. Ya. Boleh di-share saiki ya? Ya, tapi yang dinampakkan dulu. Yang struktur tugas. Kalau enggak ya tak file tadi. Ini iya, tapi dampakkan sing pertemuan satu aja ya Mas. Itu dibesarkan Mas.
Nanti itu masih rahasia yang lainnya. Ya, itu aja. Nanti. Aduh. Itu aja. Ya. Pertemuan 1, silakan ditulis. Nanti untuk tugas strukturnya. Ya, alamatnya itu http://gg.gg/ts1 ya B1 gitu ya. Nanti silakan waktunya jam 10.35 sampai 11.15. Gitu. 10.35 sampai 11.15 kalian masuk ke link itu, kalian kerjakan, boleh membuka yang tadi rangkumannya, silahkan dibuka rangkumannya. Untuk mengerjakan tugas struktur tersebut. Ya, gitu ya. Nanti langsung dikirim. Sekiranya sudah mantap, langsung dikirim. Paham ya? Oke. Hari ini sekian dari Pak Yanto dan Bu Wiwit. Ada yang mau disampaikan Bu Wiwit? Oh tidak. Oh ada. Oh ya. Oh ya. 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 Mohon maaf kepada anak-anakku semuanya. Ini dari Bu Wiwit. Tolong kalau masuk atau memberi identitas yang lengkap namanya. Gitu ya. Jangan hanya Nabila gitu. Nanti Nabila banyak banget. Gitu ya. Tolong yang lengkap namanya. Kemudian kalau memang ada kelas silakan dikasih kelasnya. Sama dengan sekarang absen. Ya, silakan yang lengkap namanya dan kelasnya dan absennya. Sehingga kalian sudah, oh ini sudah absen. Kelas sekian 9A, 9C, nomor sekian sudah absen. Bisa ya? Sama nanti struktur silakan dikasih namanya lengkap, kelasnya ada, nomornya ada. Ya, gitu aja Bu Wit. Oke. Hari ini pas sekali jam 9.20 pelajaran kita selesai. Nanti kalian langsung tutup. Zoom-nya tutup biar kuotanya tidak banyak sekali yang kalian pakai. Selesai virtual langsung tutup. Nanti baru membuka strukturnya. Itu ya. Biar kuotanya tidak banyak sekali kalian yang dibutuhkan. Sekian dari Pak Yanto dan Bu Wiwit. Apa? Oh. Oh, siapa? Khairian. Khairian. Ya, Bayu Nugroho. Kamu kelas 9H, bukan 9E. Gitu ya. 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 Ya, nanti dicek dengan wali kelasnya. Ya. Sudah cukup, Bu Wit? Sudah ini Pak Yanto dengan Bu Wit sudah cukup. Yang penting kami dan Bu Wiwit selalu mendoakan buat kalian semuanya, siswa kelas 9 yang disayangi dan dicintai oleh Pak Yanto dan Bu Wit selalu sehat. Gitu ya. Selalu sehat, jaga kondisi. Yang paling penting adalah jaga kesehatan. Gitu ya. Cukup untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Bu Wiwit undur diri. Ya. Untuk hari ini sukses buat kita semua. Espero memang Ozi. Ya, dah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya. Ya, salam buat keluarganya ya. Ya, ya. Dah ya, Mas.